Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Nilai pasar Tom Haye anjlok 50%, dari 52,17 miliar rupiah ke 25,07 miliar rupiah. Shane Patinama, penurunan peran di timnas, masihkah dibutuhkan Garuda? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Nilai pasar Tom Haye anjlok 50%, dari 52,17 miliar rupiah ke 25,07 miliar rupiah. Gelandang timnas Indonesia yang kini membela Almer City, Tom Haye, mengalami penurunan nilai pasar yang sangat drastis. Berdasarkan data terbaru Transfermarkt, nilai pasar sang pemain anjlok hingga setengahnya, kini hanya tersisa 25,07 miliar rupiah. Sebelumnya, gelandang kreatif ini memiliki nilai pasar sebesar 52,17 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain abroad Indonesia dengan penurunan terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan yang mengejutkan. Penurunan harga pasar ini cukup mengejutkan, mengingat Tom Haye sebelumnya dipandang sebagai salah satu pilar penting di Almer City. Namun, performa buruk Almer City di Eredivisie tampaknya menjadi salah satu penyebab utama. Klub yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda itu kini berada di zona degradasi dengan hasil pertandingan yang jauh dari harapan. Tom sendiri telah tampil sebanyak 13 kali untuk Almer City pada musim ini. Sayangnya, ia belum berhasil mencetak satupun gol atau memberikan assist. Statistik ini sangat berbanding terbalik dengan musim lalu, di mana Tom berkontribusi besar dalam perjalanan Almer City untuk naik ke Eredivisie. Kondisi ini tentu memengaruhi penilaian pasar terhadapnya. Masalah internal di Almer City. Dalam sebuah wawancara, Tom Haye secara terbuka mengakui adanya masalah internal di Almer City yang turut berdampak pada performa dirinya dan tim secara keseluruhan. Jika situasi ini terus berlanjut, saya mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari klub baru demi karir saya, ungkapnya dengan tegas. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa ketidakstabilan di dalam tim juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performanya. Sebagai pemain yang sudah cukup berpengalaman, Tom tentu menyadari pentingnya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan karirnya lebih lanjut. Peluang di bawah pelatih baru. Almer City baru saja mengambil langkah besar dengan memecat pelatih mereka, Hedwiges Maduro, setelah serangkaian hasil buruk yang dialami klub. Pergantian pelatih ini diharapkan dapat membawa angin segar, tidak hanya untuk tim secara keseluruhan, tetapi juga bagi Tom Haye secara individu. Dengan pelatih baru, Tom memiliki peluang untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebagai gelandang yang dikenal memiliki visi permainan dan kemampuan distribusi bola yang baik, ia masih memiliki potensi besar untuk bersinar, baik di Almer City maupun klub lainnya. Jika Tom mampu tampil konsisten di bawah pelatih baru, bukan tidak mungkin nilai pasarnya akan kembali meroket. Perbandingan dengan Maes Hilgers. Penurunan nilai pasar tidak hanya dialami oleh Tom Haye. Rekan sesama pemain abroad, Maes Hilgers, juga mengalami hal serupa, meski tidak sebesar Tom. Nilai pasar Maes turun dari 173 miliar rupiah menjadi 156,43 miliar rupiah. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh cedera yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan penting. Namun, berbeda dengan Tom, penurunan nilai pasar Maes masih dapat dianggap wajar. Sebagai pemain bertahan yang konsisten, Maes diprediksi dapat segera kembali ke level terbaiknya begitu pulih dari cedera. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor individu dan performa tim sama-sama memainkan peran penting dalam menentukan nilai pasar seorang pemain. Masa depan Tom Haye. Situasi ini menjadi momen krusial dalam perjalanan karir Tom Haye. Penurunan nilai pasar hingga 50% bisa menjadi peringatan keras baginya untuk segera meningkatkan performa. Jika Almer City tidak kunjung memperbaiki situasi, opsi untuk pindah ke klub lain mungkin menjadi langkah terbaik bagi gelandang 28 tahun ini. Namun, peluang untuk bangkit tetap terbuka. Almer City masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki posisinya di Eredivisie, dan Tom Haye, dengan pengalaman serta kemampuannya, bisa menjadi sosok kunci dalam kebangkitan tersebut. Sebagai gelandang kreatif yang pernah menarik perhatian banyak klub besar, Tom memiliki semua yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak performanya. Semua tergantung pada bagaimana ia memanfaatkan kesempatan di bawah pelatih baru dan mengatasi masalah internal di Almer City. Apakah Tom Haye akan mampu mengembalikan nilai pasarnya ke angka 52,17 miliar rupiah, atau justru mencari pelabuhan baru untuk menyelamatkan karirnya? Waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, kondisi ini menjadi ujian besar bagi sang gelandang untuk membuktikan bahwa ia masih layak menjadi salah satu bintang utama timnas Indonesia dan pemain andalan di kompetisi Eropa. Shain Patinama, penurunan peran di timnas, masihkah dibutuhkan Garuda? Shain Patinama, bek kiri naturalisasi asal Belanda, belakangan ini jarang terlihat di barisan utama timnas Indonesia. Meskipun namanya masih masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong, perannya mulai tergeser oleh kehadiran pemain lain seperti Kelvin Verdong dan Pratama Arhan, yang semakin sering menjadi pilihan utama di pos bek kiri. Namun, apakah ini berarti Shain tak lagi dibutuhkan? Sejumlah alasan menunjukkan bahwa pemain KAS Eupen ini masih memiliki kontribusi signifikan untuk skuad Garuda. Minimnya peran Shain di timnas. Shain Patinama saat ini membela KAS Eupen, klub yang bermain di divisi kedua Liga Belgia. Walau namanya tetap dipanggil ke timnas Indonesia, kontribusinya di atas lapangan tampak semakin berkurang. Posisi bek kiri yang menjadi spesialisasinya kini lebih sering dipercayakan kepada Kelvin Verdong, pemain yang tengah menanjak bersama NEC Nijmegen di Eredivisie. Bahkan ketika pelatih Shin Tae-yong melakukan rotasi, Shain sering tidak menjadi pilihan utama. Dalam banyak kesempatan, Pratama Arhan, bek muda dengan kemampuan ofensif yang mumpuni, lebih sering diandalkan. Situasi ini menempatkan Shain di posisi sulit, di mana ia harus bersaing dengan dua pemain yang memiliki karakteristik permainan berbeda darinya. Rekam jejak di kompetisi Eropa. Meski jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia, Shain memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa. Sebelum bergabung dengan KAS Eupen, ia sempat bermain di Belanda untuk FC Telstar di Eerste Divisie dan tampil konsisten di Viking FK, salah satu klub papan atas Liga Norwegia. Data dari Transfermarkt mencatat bahwa sejak memulai karir profesionalnya pada musim 2014-2015, Shain telah tampil dalam 234 pertandingan di berbagai kompetisi. Selama periode tersebut, ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 18 assist. Statistik ini cukup impresif untuk seorang pemain bertahan, terutama jika dibandingkan dengan banyak pemain di posisinya. Meski posisinya sebagai bek kiri, Shain tetap mampu memberikan kontribusi di lini serang. Bersama timnas Indonesia, ia telah mencatatkan 1 gol, menunjukkan bahwa ia juga dapat membantu tim di area ofensif ketika dibutuhkan. Kenapa timnas masih membutuhkannya? Meski perannya mulai tergeser, Shain tetap memiliki nilai strategis yang membuatnya layak dipertahankan dalam skuad Garuda. Beberapa alasan utamanya meliputi kedalaman skuad. Timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad, terutama untuk menghadapi turnamen besar. Kehadiran Shain memberikan pelatih opsi tambahan, baik sebagai pemain utama maupun pelapis di lini belakang. Karakteristik yang berbeda. Dalam tim yang membutuhkan variasi strategi, karakteristik bertahan Shain menjadi pelengkap sempurna untuk gaya bermain ofensif Verdong dan Arhan. Peran mentor. Sebagai pemain dengan pengalaman panjang di Eropa, Shain dapat berperan sebagai mentor bagi pemain muda timnas Indonesia. Kehadirannya dapat membantu pemain-pemain seperti Arhan dan Verdong untuk lebih berkembang. Persaingan ketat di posisi bek kiri. Persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia saat ini memang sangat ketat. Kelvin Verdong yang bermain di Eredivisie tampil impresif dan memberikan kontribusi signifikan di sisi ofensif. Sementara itu, Pratama Arhan dengan lemparan jauh khasnya menjadi senjata unik yang sulit digantikan. Namun, Shain memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kedua pemain tersebut, pengalaman panjang di kompetisi internasional dan kemampuan bertahan yang sangat solid. Dalam pertandingan melawan tim-tim dengan serangan agresif, Shain dapat menjadi andalan untuk menjaga kestabilan lini belakang. Masa depan Shain di timnas. Meski saat ini perannya berkurang, Shain Patinama masih memiliki peluang besar untuk kembali menjadi andalan timnas Indonesia. Untuk itu, ia perlu menunjukkan performa yang konsisten di level klub. KAS Eupen, yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Belgia, menjadi panggung bagi Shain untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan yang layak dihargai. Jika Shain dapat memperbaiki performanya, bukan tidak mungkin ia kembali mendapat kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong. Dengan kombinasi pengalaman, fleksibilitas, dan kemampuan bertahannya, Shain tetap menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Shain Patinama mungkin bukan pilihan utama saat ini, tetapi perannya dalam timnas Indonesia tetap penting. Ia adalah bukti bahwa sebuah tim membutuhkan pemain dengan karakteristik yang beragam untuk menghadapi berbagai situasi. Kedepan, Shain perlu membuktikan bahwa ia masih memiliki apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi.
Jika ia berhasil, bukan hanya posisinya di timnas yang akan aman, tetapi juga karirnya di kompetisi Eropa yang akan terus berkembang. Dengan gaya bermainnya yang defensif dan kemampuannya mengontrol lini belakang, Shine masih layak menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.